Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ustadz Wawan, tentunya di channel Syiar Islami 354. Baik teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, saya berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang suara, ya. Mempunyai suara yang indah, mempunyai suara yang bersih jernih, ini memang merupakan dambaan setiap orang, khususnya bagi teman-teman barangkali yang terjun di dunia suara, mengolah suara, seperti muazzin, kemudian seorang qari atau mungkin seorang penyair. Tentunya ini adalah suatu harapan tersendiri apabila seseorang itu mempunyai suara yang merdu, kemudian dibarengi dengan suara yang bersih atau jernih. Untuk kali ini teman-temanku, saudara-saudaraku, saya akan memberikan tips atau cara atau mungkin tutorial bagaimana agar kita mempunyai suara yang bersih atau jernih. Di depan kita ini ada tiga media. Mungkin nanti akan saya tambah satu media. Ini adalah sebagai cara, ya, atau tips agar kita mempunyai suara yang bersih, ya, suara yang jernih. Yang pertama di sini ada segelas kopi, ya. Kemudian di sebelah tengah ini ada garam dapur yang kita kenal biasanya dimasak untuk ibu-ibu, ya. Kemudian yang sebelah sini adalah air mineral putih, ya. Kemudian yang terakhir nanti yaitu proses gurah atau membersihkan lendir baik dari tenggorokan mulut dan melalui hidung. Saya akan terangkan bagaimana sih agar kita mempunyai suara yang bersih atau jernih. Yang pertama, dari media yang akan kita gunakan adalah kopi. Memang dari sisi kandungan yang dimiliki kopi itu memang banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Termasuk di situ ada natrium, kemudian ada klorin, yaitu adalah zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, khususnya untuk mengatur kelancaran transmisi saraf dan kerja otot. Lah, ternyata teman-teman kita yang biasanya qori kemudian muadzin, ini sebagian teman kita, ya, ada yang mempraktekkan, yaitu untuk menjaga suara kita agar jernih, agar bersih, mereka biasanya meminum kopi. Bagaimana caranya? Ya mudah, teman-teman. Kita buat kopi seperti halnya kita membuat setiap hari. Kita kasih kopi hitam, kemudian kasih air yang mendidih panas, kemudian kalau lebih baik nggak usah dikasih gula. Kalaupun dikasih gula, Ustadz pahit. Kalau nggak dikasih gula, kasih aja mungkin sedikit lah. Lah, setelah kopi diaduk, kemudian dalam kondisi panas ini jangan langsung diminum, ya didiamkan beberapa menit lah, mungkin 1 menit atau 2 menit agar kopi tidak terlalu panas. Tujuannya apa? Karena kalau kita minum terlalu panas itu pun juga berpengaruh pada pita suara kita. Lah, ternyata setelah teman-teman kita, terutama teman-teman qari, teman muadzin, mereka setelah mengkonsumsi kopi itu ada perbedaan di pita suaranya, yaitu katanya itu pita suaranya bisa lebih menjadi bersih karena bisa menetralisir, ya, menetralkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan khususnya. Ini syukur-syukur kopinya kopi pahit itu lebih bagus, ya, seperti itu kopi, ya, diminum. Nah, biasanya bahkan pengakuan teman-teman saya itu ketika dia mau qori, ya, 1 jam mau qori, dia minumin kopi. Ternyata setelah dia minum kopi itu ada hasilnya seperti itu. Barangkali teman-temanku di rumah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, barangkali yang bisa qori, bisa muadzin, bisa dicoba, yaitu minum kopi. Kemudian yang sebelahnya di sini ada serbuk garam, ya. Garam yang biasanya digunakan untuk masak ibu-ibu di dapur. Ternyata menurut pengakuan teman-teman dan sudah mempraktekkan, ternyata garam itu bisa sama, yaitu menetralisir lendir-lendir atau lemak-lemak, ya, yang biasanya nempel di pita suara atau di tenggorokan. Bagaimana caranya, Ustadz? Caranya mudah.
kita ambil sedikit saja ya. Nah, ini lihat teman-teman, sedikit saja. Kemudian kita masukkan ke mulut, kita makan. Kita masukkan paling tenggorokan paling dalam ya. Kita telan. Apa enggak asin Ustaz? Asin. Asin namanya juga garam. Setelah kita telan, diamkan beberapa menit. Kemudian setelah itu kita minumi air hangat. Fa insyaallah. Ini menurut pengakuan teman-teman ini juga membantu untuk menetralisir atau menghilangkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan. Ini adalah media yang kedua. Kemudian media yang ketiga, air mineral. Air mineral, mohon maaf. Untuk air mineral ini saya merekomendasikan lebih baik kalau air mineral atau air putih itu air rebusan. Artinya air yang direbus hingga mendidih. Nah, kemudian bagaimana Ustadz? Mohon maaf, bagaimana Ustadz kalau air kemasan yang kita beli di toko-toko yang ada? Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting airnya bersih, jernih, dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang membahayakan seperti itu. Ini contohnya air mineral. Bagaimana prosesnya? Bagaimana caranya? Apakah ada perbedaan setelah minum air putih? Caranya ada tersendiri teman-teman. Yaitu caranya adalah air putih, air mineral atau air rebus yang sudah kita siapkan seperti ini. Contohnya di dalam botol. Ini botolnya kita buka ya, kita buka. Dalam kondisi terbuka seperti ini kita embunkan di tempat yang terbuka. Namanya diembunkan berarti kita taruh di malam hari. Bisa di loteng, bisa di pohon. Yang penting diletakkan tempat-tempat yang sekiranya tidak tercampur debu, sekiranya tidak diganggu sama hewan-hewan seperti kucing atau apalah. Yang penting kita bisa mengembunkan ya di malam hari di tempat-tempat yang bebas dari hambatan. Bisa terkena udara-udara malam lah seperti itu. Nah, biasanya air yang sudah diembunkan itu warnanya tidak jernih seperti ini teman-teman ya. Ini kebetulan saya memberi contoh air mineral yang kita beli di toko-toko, atau lebih baik juga air yang sudah direbus. Ini warnanya nanti akan berubah agak agak burem ya, warnanya seperti masuk di lemari es atau kulkas seperti itu. Tapi ini bukan dimasukkan di lemari kulkas, tapi memang karena kena embunnya masuk dari sini ya selama semalam. Kemudian setelah kita bangun tidur, setelah kita membaca doa setelah bangun tidur, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, sebelum berkumur, sebelum berwudu, pertama kali yang kita minum adalah air yang sudah kita embunkan. Jangan lupa sebelum meminum membaca basmalah. Ini kata guru saya, saya pernah belajar dari beliau. Beliau adalah seorang muadzin di Pondok Besar Wali Barokah Kediri, yaitu Bapak almarhum Bapak Sabik. Saya pernah mengamati beliau sering mengembunkan air. Nah, kata beliau almarhum Bapak Sabik itu kalau kita mengembunkan air lebih banyak kemudian diminum itu lebih bagus ya. Yang penting merutinkan saja. Sebelum kita aktivitas, sebelum kita berkumur, sebelum kita wudhu, pertama kali yang kita tuju adalah meminum air embun. Jangan lupa baca bismillah seperti ini contohnya. Lah, bagaimana Ustadz prosesnya lendir itu bisa hilang, atau lendir yang di mulut-mulut ini biasanya menjadikan orang serak atau berat dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan lafaz-lafaz adzan. Itu prosesnya adalah biasanya melalui muntah. Orang itu kalau belum melakukan aktivitas ini di dalam mulut ini penuh dengan kuman-kuman lah. Setelah diminumi air yang bercampur dengan embun, diminum biasanya ada muntahan. Lah, muntah di situ itu biasanya berbarengan dengan keluarnya lendir-lendir yang menempel di pita suara atau tenggorokan seperti itu. Atau yang kedua, bisa larut ke dalam perut kemudian terbuang melalui air kencing atau BAB, buang air besar seperti itu. Ini adalah 3 media yang barangkali bisa
membantu teman-temanku barangkali ingin mencoba, bisa dicoba di rumah. 3 media ini barangkali bisa membantu untuk membersihkan atau menjernihkan suara kita. Kemudian yang terakhir adalah media gurah, gurah, yaitu memasukkan ramuan-ramuan tradisional, ramuan-ramuan mujarab yang dicari dari dedaunan apa saja yang mungkin berada di hutan-hutan biasanya. Ini ada ramuan-ramuan khusus tradisional, herbal. Ini biasanya dimasukkan melalui hidung, kemudian ditahan beberapa menit. Setelah itu ada kontraksi yang dahsyat, kontraksi yang luar biasa, sehingga dia kepingin bersin, kepingin wahing ya. Kemudian badan dibalikkan, kemudian keluarlah lendir yang banyak mulai dari lubang hidung atau lubang tenggorokan. Seperti contoh yang ada di gambar sebelah ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi dimasukkan ke hidung, kemudian setelah mengalami kontra, mengalami efek yang dahsyat, kemudian badan dibalik, disitulah keluar banyak lendir-lendir. Saya tidak merekomendasikan, banyak beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman qori, teman-teman yang biasanya melantunkan azan. Ada yang memang kalau Anda yakin untuk melaksanakan atau melakukan gora, monggo. Tapi kalau Anda tidak yakin, mendingan tidak usah. Karena pernah salah satu guru saya itu menyampaikan, suara yang alami itu lebih baik daripada suara yang sudah pernah digorah. Karena istilah gorah itu, mohon maaf barangkali kalau kurang sependapat bisa membantu di komentar di bawah ini ya, di bawah channel saya. Orang yang gorah itu biasanya membersihkan lendir, artinya dengan paksa. Kenapa dikatakan mengeluarkan lendir dengan paksa? Karena memasukkan semacam herbal, semacam ramuan-ramuan khusus ke dalam hidung, kemudian merangsang dan memaksa agar lendir itu keluar. Dan memang keluar semuanya, teman-teman. Saya juga sudah pernah praktek. Namun setelah keluar itu biasanya ada pesan, setelah seminggu melakukan proses gurah itu biasanya dilarang untuk teriak-teriak dulu atau mengeluarkan suara-suara nada tinggi. Bolehlah mengeluarkan suara-suara, namun jangan sampai mencoba untuk contoh irama jawabul jawab. Ini mengakibatkan biasanya pita suara kita pecah seperti itu. Jadi untuk kali ini mungkin ada 4 tips atau cara bagaimana untuk merawat suara kita agar bersih. Yang pertama adalah minum kopi, pilih salah satu aja, kemudian mencoba dengan menelan garam, kemudian didorong. Setelah beberapa menit didorong, dibantu dengan air hangat. Yang ketiga adalah mengembunkan air mineral. Dan yang terakhir adalah proses gurah. Itu adalah tips bagaimana agar kita mempunyai suara yang bersih atau jernih. Ustadz, bagaimana kalau kita ingin mempunyai suara yang merdu? Kalau kita ingin mempunyai suara yang merdu, ada sendiri teman-teman, yaitu dengan cara berlatih dan belajar. Tentunya belajar pada guru yang benar, guru yang tahu tentang irama, guru yang tahu bagaimana cara mengeluarkan suara-suara tinggi. Dengan siapa? Tentunya dengan para qori-qori yang lebih senior, dengan para muazin-muazin yang lebih senior. Disitulah kita akan bisa menguasai bagaimana mempunyai suara yang merdu. Karena ada 2 suara ya. Suara yang bersih itu perawatannya kurang lebih seperti tadi. Adapun suara yang merdu, caranya adalah berlatih dengan guru atau berlatih sendiri agar kita mempunyai suara yang merdu atau suara yang tinggi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya berikan, yaitu tips atau cara agar kita mempunyai suara yang bersih atau jernih. Mudah-mudahan sedikit penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Barangkali ingin melengkapi, barangkali ada punya tips-tips lain atau cara-cara lain, bisa melengkapi di kolom komentar di bawah ini. Namun jangan lupa setelah menonton ini teman-teman, kiranya saya sangat membutuhkan dukungan Anda semuanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menombol subscribe, kemudian jangan lupa untuk menombol lonceng notifikasi. Tidak lupa untuk memberikan komentar-komentar yang membangun, kemudian memberikan like atau jempol, dan terakhir adalah bisa membagikan atau share di teman-teman kalian semuanya. Mudah-mudahan sedikit
cara ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Untuk itu saya undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.